Baiklah, sekarang pertemuan kedua kita bahas alat ukur ya. Alat ukur yang pertama panjang. Untuk mengukur panjang itu kita gunakan penggaris. Nah, skala terkecil penggaris itu 1 mm. Nah, bisa kalian lihat itu penggaris yang sering kalian lihat, sering kalian gunakan untuk mengukur panjang. Itu jadi setiap garis-garis kecil itu merupakan 1 mm. Nah, ini kita ukur panjang pensil ya. Pensil itu ujungnya itu 5,1 cm dan pangkalnya itu 1,3 cm. Jadi panjangnya itu 5,1 cm dikurangi 1,3 cm jadi 3,8 cm. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mengukur panjang itu dari 0, tapi kalau soal ujian biasanya tidak dari 0. Oke, selanjutnya untuk panjang lagi ya, kita gunakan jangka sorong. Skala terkecilnya itu 0,1 mm. Nah, kalian lihat jangka sorong itu yang bagian besar itu namanya skala utama. Nah, yang kecilnya itu skala nonius ya. Terus yang bawah itu rahang bawah ya, rahang bawah untuk mengukur lingkaran ya, itu diameter ya. Yang atasnya itu rahang atas ya, untuk mengukur diameter dalam ya. Nah, itu ketika mengukur menggunakan jangka sorong ini, kita lihat skala yang besarnya itu dari angka, kita lihat ya, angka 2,5 gitu ya. Nah, ini satu garis kecilnya itu 0,1 mm. Nah, ini angkanya menunjukkan 2,567. Nah, yang merah tuh ya 7, jadi tidak sampai 8. Jadi itu kita hitung, kita perhatikan ya, itu skala utamanya itu 2,7 cm. Nah, skala noniusnya kita lihat yang berhimpit ya, yang berhimpit antara garis atas dengan garis bawah tuh ya. Skala utama dengan skala nonius yang berhimpitnya ini ada di angka 6 tuh ya, 56. Berarti kita tulis 0,06 cm. Nah, berarti hasil pengukurannya tinggal jumlahkan aja, 2,7 ditambah 0,06 itu 2,76 cm. Nah, oke ya. Untuk selanjutnya kita masih panjang menggunakan mikrometer skrup ya. Nah, kalau mikrometer skrup itu skala terkecilnya lebih ini lagi ya, lebih kecil lagi, 0,01 mm. Nah, ini bentuk bendanya sama seperti jangka sorong, itu ada skala utama ya, skala utama yang besarnya tuh ya, skala utama dan skala nonius. Nah, mikrometer skrup ini untuk mengukur ketebalan ya, ketebalan suatu benda, kertas, uang logam dan sebagainya. Nah, ini skala utama nih ya, skala utamanya ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan seterusnya. Nah, ini yang berputarnya ya, yang berputarnya makanya sebut mikrometer skrup ya. Nah, ini nah di skala utama ini kalau kita lihat gambar itu 4,5 mm. Nah, ini kan 4,5 mm nih, 1, 2, 3, 4 setengah ya, 4,5. Nah, itu utamanya. Nah, sekarang yang noniusnya itu yang berhimpitan 0,46 mm. Nah, itu situ ya, 0,46 mm. Nah, ini kita jumlahkan saja skala benda yang diukur ini berarti 4, itu ya. Nah, ini sekarang massa
Itu menggunakan raca house ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini hanya banyak ada di lab ya, di lab IPA ini. Ini ada skalanya itu ya. Nah, ini ada disebut skala depan ya, itu ya. Raca depan ya. Raca belakang ya. Raca tengah. Nah, ini lengannya ya. Nah, kita yang gede dulu ya, lengan belakang tuh. Nah, ini angkanya kalau kita perhatikan ya, 200 gram, 20 gram, dan 5,5 gram nih. Jadi pada yang kita ukur masanya itu tinggal dijumlahkan saja ya. Tinggal dijumlahkan saja. Jadi 27 5,5 gram ya. Ini neraca house, ada lengan belakang, lengan tengah, lengan depan gitu ya. Masa lagi ini pakai neraca lengan ya. Neraca lengan nih yang banyak digunakan ya. Neraca lengan ini kita bisa ukur itu ketika seimbang, itu berarti pas ya. Yang kita ukur itu seimbang. Ini contoh total massa telur. Nih ada itu seimbang. Berapa sih total massa telur? Nah, ketika seimbang itu ada 1 kg bandulnya ya, 100 gram dan 500 gram. Nah, supaya sama, yang 1 kg itu kita jadikan 1000 gram. Jadi tambah 100 gram tambah 500 gram jadi 1600 gram ya. 1600 gram. Oke, ini neraca lengan ya. Nah, selanjutnya ke waktu. Waktu itu pengukurnya stopwatch ya, atau jam ya, stopwatch yang sering kalian gunakan. Stopwatch itu ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Nah, kalau lingkaran kecil itu menit ya. Yang lingkaran besarnya ya itu detik. Nah, ini kita lihat aja waktu yang kita ukur. Ini yang lingkaran kecil itu nunjuknya 0,5. Nah, ini kan 5 menit ya. Nah, sekarang yang lingkaran besarnya itu 15, 20, 23 ya. 23 sekon. Jadi hasil pembacaannya itu 5 menit 23 sekon. Nah, yang 5 menit ini kita jadikan sekon. 5 menit kali 60, 1 menit kan 60 sekon. Jadi 300 sekon plus 23 sekon. Jadi jumlahnya 323 sekon. Baiklah, terima kasih. Nanti kita lanjutkan pertemuan